Jadi yang pertama kami akan menjelaskan modul ajar yang akan dijelaskan oleh Bagas. Kepada Bagas dipersilakan. Di sini modul ajar adalah salah satu jenis perangkat ajar yang dirancang setidaknya memenuhi komponen minimum dan sistematis untuk memadukan guru dan melaksanakan pembelajaran. Modul ajar merupakan rancangan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capai pembelajaran yang dilengkapi dengan langkah pembelajaran, rancangan asesmen, hingga sarana yang dibutuhkan dalam menjalankan pembelajaran secara teorogerensi. Di sini komponennya memiliki 4, yaitu tujuan, asesmen, kegiatan pembelajaran, dan media pembelajaran. Di sini kami menelaah tujuan cutting, penilaiannya kami memberi 5 karena untuk tujuan pembelajaran yang dibikin oleh cutting 2001 sudah sangat baik karena di dalam modul tersebut sudah ada capai pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang nantinya akan memudahkan siswa dan guru dalam pembelajaran. Sedangkan asesmen kami memberi 4 karena untuk bagian asesmennya dibikin oleh kegiatan cutting 2001 sudah hampir sempurna, namun ada kekurangan dalam pembuatan contoh. Sedangkan kegiatan pembelajaran itu kami memberi 5 karena landasan yang digunakan cutting 2001 pada modul bersifat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pendekatan ini memastikan pembelajaran menjadi lebih efektif, relevan, dan mendorong perkembangan peserta didik. Sedangkan media pembelajaran untuk penilaiannya kami memberikan 4 karena media pembelajarannya dibikin oleh cutting sudah mengedukasikan dan mudah dipahami. Tetapi di sini lain seperti aplikasi, pembelajarannya masih banyak sekali kurang. Yang karena cuma 1 yang dibikin oleh cutting dan banyak lagi aplikasi pembelajaran yang belum dimasukkan di dalam modul tersebut seperti Canva, Classroom, Zoom, dan lain-lain. Oke, jadi selanjutnya itu ada modul P5. P5 itu adalah salah satu elemen utama dalam kurikulum Merdeka yang dirancang untuk membantu peserta didik mengembangkan kompetensi dan karakter sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. P5 ini menekankan pada pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan eksplorasi isu-isu nyata, relevan dengan kehidupan sehari-hari serta selaras dengan prinsip Pancasila. Untuk isi tentang modul P5 ini akan dijelaskan oleh Dika. Kepada Dika dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Risma. Saya akan menjelaskan tentang profil modul P5. Nah, yang pertama ada temanya itu kearifan lokal dengan judul Gaya Hidup Berkelanjutan Membuat Pupuk Organik. Nah, di fase D, kenapa dia tidak ada kelas? Di sana tidak menjelaskan kelas. Nah, yang ketiga itu ada alokasi waktu. Pada modul P5 itu, cutting tersebut tidak mempunyai alokasi waktu. Selanjutnya ada tujuan.
yaitu pemetaan dimensi, elemen, subelemen, profil pelajar Pancasila menjadi sasaran. Yang pertama, dimensi. Dimensi yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya itu berakhlak kepada alam. Subelemennya menjaga lingkungan alam sekitar. Yang kedua, dimensi gotong royong. Elemennya berkolaborasi, subelemennya kerja sama. Yang ketiga, bernalar kritis. Elemennya mengumpulkan dan memproses informasi dan ide. Subelemennya mengidentifikasi, memperjelas, dan memproses informasi dan ide. Yang rubrik capaian fase D, tujuan di dalam modul ini sudah lengkap dan terstruktur dan sesuai dengan regulasi. Nah, di sini ada komponen inti. Yang pertama itu ada tema dan topik judul, modul pada fase atau jenjang sasaran atau durasi kegiatan. Nah, penilaiannya 5 karena modul ini sesuai dengan panduan regulasi P5 karena mengangkat tema lingkungan hidup dengan topik gaya hidup berkelanjutan membuat pupuk organik yang relevan dalam mengembangkan cara membuat pupuk organik di kalangan peserta didik jenjang sekolah menengah fase D, namun pada modul ini tidak memiliki alokasi waktu atau durasi kegiatan. Yang kedua, ada pemetaan dimensi, elemen, subelemen, profil pelajar Pancasila dan yang menjadi sasaran itu penilaiannya 5. Pada komponen inti bagian dimensi, elemen, subelemen, profil pelajar Pancasila sebaiknya dicantumkan target pencapaian di akhir fase D. Misalnya ada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah wujud rasa bersyukur dengan meningkatkan kesadaran yang akan diperlunya menjaga lingkungan alam dengan menerapkan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Yang ketiga, rubrik pencapaian berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik untuk pendidikan dasar menengah. Itu penilaiannya 5. Pada modul ini disertakan juga rubrik pencapaian dan asesmen sumatif yang sangat penting di dalam modul P5 mengikuti regulasi dan panduan yang ada. Keempat, alur aktivitas secara umum. Pada modul ini terdapat alur kegiatan atau alur aktivitas yang sangat lengkap dan jelas. Rubrik ini untuk membantu pendidik menilai secara objektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang kelima, penjelasan detail tahap kegiatan dan asesmennya itu penilaiannya 5. Pada modul ini sudah dijelaskan secara detail tahapan kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik dan asesmen juga sudah dijelaskan secara detail. Yang keenam, instrumen pengumpulan data perkembangan belajar untuk mengoptimalkan proses menyimpulkan pencapaian proyek penguat pelajar Pancasila itu 1. Pada modul ini tidak terdapat sama sekali instrumen pengumpulan data perkembangan belajar dan mengoptimalkan proses dan menyimpulkan pencapaian proyek penguatan pelajar Pancasila. Nah, ada pula komponen tambahan penelitian. Yang pertama itu ada deskripsi singkat. Penilaiannya 5. Memiliki deskripsi singkat dan di deskripsi singkat tersebut menjelaskan tentang proyek yang dibuat oleh mahasiswa angkatan 21 agar mempermudah peserta didik untuk memahami proyek tersebut. 2. Pernyataan pemantik dan memancing diskusi atau proses inklusi peserta didik, yaitu penilaiannya 4. Karena di modul ini hanya terdapat 5 saja pertanyaan pemantik dan
itu juga terdapat di dalam asesmen diagnostik dan di asesmen sumatif. Yang ketiga, media pembelajaran. Seluruh alat bahan sumber belajar yang digunakan pada saat persiapan proses dan penilaian untuk mendukung pelaksanaan termasuk referensi pendukung. Penilaiannya 3. Di modul ini tidak terdapat sama sekali seluruh alat, bahan, sumber belajar dan referensi pendukung yang digunakan untuk proyek. Namun terdapat instrumen penilaian untuk mendukung pelaksanaan. Dan kesimpulannya, menurut kelompok kami, modul P5 pada kelompok 12 kelas A angkatan 21 mengikuti buku panduan regulasi tentang modul P5 walaupun ada beberapa hal baik komponen inti maupun komponen tambahan, kelompok 12 tidak membuat secara lengkap atau bahkan tidak membuat sama sekali komponen inti dan komponen tambahan tersebut. Terima kasih, saya balikan kepada moderator. Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari Bagas untuk kesimpulan dari yang Kating buat dari modul ajar. Kepada Bagas, dipersilahkan. Nah, di sini ada kesimpulan. Modul ajar, kriteria kurikulum Merdeka dan Mahasiswa Angkatan 21 sama-sama menekankan asesmen kegiatan pembelajaran berbasis kebutuhan peserta didik serta media pembelajaran berupa video. Kurikulum Merdeka lebih fokus pada analisis kebutuhan dan refleksi kolaborasi. Sementara mahasiswa Angkatan 21 menekankan penyelesaian masalah dan pengorganisasi peserta didik. Pendekatan ini bertujuan menciptakan pembelajaran yang efektif, fleksibel, dan relevan. Terima kasih. Oke, baik. Sekian presentasi dari kami. Mungkin akan dilanjutkan untuk TP dan ETP-nya ke kelompok 8. Kepada kelompok 8, dipersilakan. Oh ya, kepada kelompok 8, apakah dari punya kami ada yang ingin disanggah? Kalau menurut kelompok kami udah cukup, Risma. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum matematika sekolah menengah Ibu Dr. Nur Izati SPD MSI dan teman-teman yang saya sayangi. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai instrumen bantu lu kopi sebentar. Nanti nilainya biar aku aja. instrumen penilaian untuk buku ajar matematika sekolah menengah. Perkenalkan, saya Dika Intansari sebagai moderator. Perkenalkan, saya Risma Hani Apriyani. Dan ada satu teman kami yang nggak masuk, itu Raja Bagas. Di sini kami akan menjelaskan tentang identitas pemaaf. Yang pertama, nama kelompok 7, anggota kelompok ada saya sendiri, Fitria, Risma, dan Raja Bagas dan Wahyu. Kelas atau angkatannya A23. Identitas buku yang ditelaah, judul buku matematika, penulis Yosef Dwi Bukunya seperti yang dilihat gitu ya. Isinya gitu. Isinya seperti yang dilihat. Anggota kelompok seperti yang dilihat, bisa dibaca. Identitas seperti yang dilihat. Nanti isinya yang berbeda. Itu SMP 4 juga mau. Iya, tapi kami ngambilin kelas 9. Oh.
Tadi kan kelas Jadi yang lain ada SMP lain nggak? Ada. Ini untuk SMP 4 aja. yang pertama akan dijelaskan oleh Krisma. Saya akan menjelaskan tentang aspek isi dan substansi. Dan yang pertama itu ada kesesuaian dengan kurikulum. Nah, di butir penilaiannya itu, buku ini sesuai dengan standar kurikulum nasional yang berlaku. Jadi di sini kami memberikan nilai 5. Kenapa kami memberikan nilai 5? Karena di situ buku ini memiliki CP, profil pelajar Pancasila, dan pendekatan proyek dan kontekstualnya. Terus yang kedua, itu ada tentang akurasi konsep matematika. Untuk butir penilaiannya itu, konsep matematika yang disajikan dalam buku ini akurat dan bebas dari kesalahan. Kami di sini memberikan penilaiannya itu 5. Jadi alasan kami itu setelah kami lihat mulai dari rumus, metode penyelesaian soal dan struktur penyajian materi, buku ini tidak memiliki kesalahan dan sudah akurat. Terus yang ketiga itu ada keterkaitan materi. Nah, keterkaitan materi ini kami memberi nilai 5. Alasannya karena materi butir penilaiannya ini materi dalam buku disusun dari yang sederhana ke yang kompleks. Terus kalau memberikan nilainya 5 itu karena materi yang dijelaskan itu dari yang mudah ke yang susah. Contohnya mereka menjelaskan tentang bangun ruang. Nah, di bangun ruang itu mereka pertama menjelaskan tentang klasifikasi bangun ruang dan jaring-jaring terlebih dahulu. Terus yang kedua mereka menjelaskan tentang luas bangun ruang. Terus selanjutnya yang ketiga mereka menjelaskan tentang volume bangun ruang. Terus yang keempat itu ada penjelasan. Itu butir penilaiannya itu konsep dalam buku ini mudah dipahami oleh siswa sekolah menengah. Alasan kami memberikan nilainya itu 5 dikarenakan penjelasannya sangat mudah dipahami untuk tingkat SMP karena menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan setiap materi dijelaskan secara sistematis dan terstruktur. Terus yang kelima itu ada kelengkapan. Kami memberikan nilai 5 untuk butir penilaiannya itu matematika yang diwajibkan dalam kurikulum. Nah, itu tuh kami memberikan 5 karena materinya sudah terstruktur sesuai dengan standar kurikulum Merdeka untuk kelas 9 SMP. Yaitu dia tentang materinya tuh pertama tentang indikatornya variasi soal, sedangkan butiran penilaiannya itu buku ini menyediakan variasi soal dengan tingkat kesulitan yang beragam, mudah, sedang, dan sulit. Nah, saya mengasih nilai, kelompok kami mengasih nilai 5. Buku ini terdapat beragam kesulitan yang dapat mengasah kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal latihan. Yang kedua, relevansi soal. Soal dalam buku ini relevan dengan materi yang diajarkan. Saya mengasih itu 5. Buku ini cukup relevan untuk setiap materi yang diajarkan kepada siswa kelas 9 dan cukup mudah untuk dipahami karena sudah lengkap dengan konteks setiap materi, contoh soal, uji kompetensi, dan latihan soal. Selanjutnya, pengembangan kemampuan berpikir. Butir penilaiannya, soal-soal dalam buku ini mendorong kemampuan berpikir logis dan analitis dan kreatif siswa. Saya mengasih nilai itu 5. Yaitu aspek desain dan tampilan. Yang pertama, indikatornya keterbacaan. Butirnya font, ukuran teks, dan spasi dalam buku ini nyaman untuk dibaca. Kami kasih nilai 5 karena fontsnya sudah sesuai. Teks Roman, ukuran teksnya 12, spasinya 1,5. Dalam buku ini sudah sesuai dengan aturan atau standar mengenai penulisan buku dan nyaman untuk dibaca oleh siapapun. Yang kedua, kualitas visual yaitu diagram, tabel, grafik, atau ilustrasi dalam buku ini mendukung pemahaman konsep matematika. Untuk diagram, tabel, grafik, dan ilustrasi dalam buku ini sesuai dengan konsep bab materi yang dibahas dalam setiap perbabnya. Yang terakhir, tata letak. Tata letak dalam buku ini rapi dan memudahkan pembaca dalam memahami materi. Kami memberikan nilai 5. Tata letak dalam buku ini juga sudah sangat rapi. Setiap bab memberikan contoh soal, materi
Kami memberikan 5, setiap pun memiliki konteks materinya masing-masing sebelum terdapat pembahasan soal, contoh soal, dan uji kompetensi. Yang kedua, contoh soal. Buku ini menyediakan contoh soal yang jelas dengan langkah-langkah penyelesaian yang detail. Buku ini memiliki contoh soal dan memiliki penyelesaian yang mudah untuk dipahami serta memiliki penyelesaian soal yang detail. Yang keempat, aplikasi konsep. Buku ini memberikan contoh aplikasi konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kami relevan. Kemudian, meskipun mungkin beberapa contoh kasus biasa lebih mendalam atau lebih bervariasi untuk menyentuh berbagai minat yang lebih luas. Yang kedua ada aktivitas interaktif. Bukti penilaiannya itu buku ini menyertakan aktivitas atau tugas yang mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Kami memberikan nilai 5 dikarenakan buku ini menyajikan soal dan proyek yang dirancang untuk memberikan tantangan dan mendorong siswa berpikir lebih mendalam. Tantangan tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mendorong perkembangan keterampilan kognitif yang lebih tinggi. Yang ketiga ada pemberian tantangan. Nah, butir penilaiannya ini buku ini menyertakan soal dan proyek yang memberikan tantangan untuk berpikir lebih mendalam. Kami memberikan nilai 5 dikarenakan memiliki banyak aktivitas interaktif yang mendorong keterlibatan aktif siswa. Dengan adanya latihan soal dan beragam proyek dan tugas praktis siswa didorong. Indikatornya itu ada glosario untuk ukuran penilaian. Buku ini dilengkapi dengan glosario istilah matematika untuk membantu pemahaman siswa. Nah, jadi kami kasih nilai 5 karena buku ini menyediakan glosario matematika yang lengkap untuk membantu siswa dalam memahami istilah-istilah teknik yang relevan. Hal ini sangat mendukung proses belajar terutama bagi siswa yang kesulitan dalam istilah matematika. Untuk indikator 2 yaitu daftar pustaka. Untuk ukuran penilaian, buku ini menyertakan daftar pustaka relevan dan bermanfaat untuk pembelajaran yang lebih lanjut. Nah, untuk penilaiannya yaitu kami kasih 4 karena buku ini menyertakan daftar pustaka dengan referensi yang relevan untuk pembelajaran lanjut. Namun daftar pustaka mungkin dapat diperluas lebih lanjut untuk mencakup sumber yang lebih bervariasi. Untuk indikator selanjutnya yaitu sumber belajar tambahan. Untuk butiran penilaian, buku ini memberi sumber belajar tambahan seperti tautan ke video atau simulasi online. Untuk penilaiannya yaitu 16 nilai 4 dikarenakan buku ini menyediakan tautan ke sumber belajar efektif, sumber belajar tambahan seperti video dan simulasi online. Namun aktivitas sumber tambahan ini tergantung pada keterbatasan akses siswa yang mungkin menjadi kendala di beberapa wilayah. Untuk aspek selanjutnya yaitu kesesuaian dengan target guna. Untuk penulis buku ini memiliki kompetensi di bidang pendidikan. Kami memberikan nilai 5 karena buku ini ditulis oleh sarjana dan magister pendidikan matematika dari berbagai kampus yang ada di Indonesia dan sebagainya memiliki potensi sebagai guru matematika atau dosen matematika di berbagai kampus. Yang kedua, penerbit. Buku ini diterbitkan oleh penerbit terpercaya dan berpengalaman. Kami memberikan nilai 5 karena buku ini diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Bahan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau dikeluarkan oleh pemerintah. Yang terakhir adalah reputasi buku. Buku ini mendapat rekomendasi konsep dari guru atau lembaga pendidik terkait. Buku ini menjadi rekomendasi dari para guru SMP Negeri 4 Tanjung Pinang sebagai media pembelajaran dan digunakan sebagai media pembelajaran untuk siswa kelas 9 di SMP 4 Negeri Tanjung Pinang. Saya kembalikan ke moderator. Jadi dari buku yang kami telah ini, buku ini
Di bagian substansi, desain dan tampilan, kreativitas sudah sesuai semua. Untuk bagian soal latihan evaluasi, desain dan tampilan, penyajian materi, bahasa dan gaya penulisan, keterlibatan dan motivasi siswa, kelengkapan pendukung belajar, kesesuaian dengan target pengguna, itu ada beberapa indikator yang kami kurang sesuai. Jadi kami memberikan nilai 4 dan 1. Mungkin itu kesimpulan dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Maka dari itu kami dari kelompok 7 akan memberikan kesempatan kepada teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami membuka satu pertanyaan. Makan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian presentasi kami. Sampai bertemu di lain kesempatan.